Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Sudah beberapa hari terlewat semenjak saya mengajukan tantangan kepada Abah Setu ini. Dari ngasih 839 juta, itu lewat 24 jam jadi 83.900.000. Lewat lagi 24 jam jadi 8.390.000. Ya lewat lagi 24 jam ya tinggal 839.000. Ini orang ya luar biasa. Pengecut dia itu ya. Pengecut. Itu kemarin ada yang ngasih kontaknya sebetulnya. Ada yang ngasih kontak siapa sih Abah Setu ini. Ini nanti kalau ada waktu nanti akan saya kontak secara langsung ya. Nah pada video kali ini tadinya itu saya nggak bakal bikin video karena memang sedang lagi nggak enak badan. Cuman di dunia YouTube tuh ya begini, setahu saya begitu ya, kita nggak tahu besok lusa bakal ada tema apa lagi yang baru begitu. Jadi kalau misalkan sedang ada kesempatan untuk membahas, itu daripada momennya lewat yang mending dibahas. Nah makanya dengan segala keterbatasan ya kita bahas lah si Abah Setu ini. Jadi saya ini akan membuktikan bahwa si Setu ini dia adalah orang yang cuman omong-omong doang begitu. Dia tidak memiliki basic fondasi keilmuan yang kuat. Dia cuma ngomong ngelantur aja dan berkumpul sama orang-orang yang melantur juga. Jadi saya itu kasihan ya kalau melihat orang-orang yang tidak memiliki basic yang baik di dalam agama itu. Karena sedari awal mereka itu tidak bisa membedakan mana orang alim, mana orang jahil yang pura-pura alim. Itu kasihan. Jadi tatkala misalkan nanti akan kita lihat si Abah Setu ini ngobrolin tentang Allah, ngobrolin tentang tauhid yang mana itu nggak nyambung sama sekali, yang mana itu tidak bisa diterima, malah di dalam beberapa perkataannya itu malah bisa mengeluarkan seseorang dari agama, itu dianggap sebagai ilmu yang tinggi. Padahal tidak akan ada ilmu yang tinggi apabila tidak ada dasarnya begitu. Ini saya kasih tahu ya kepada yang menonton semua, dan ini berlaku pada semua ilmu, bukan hanya pada ilmu agama saja, bukan hanya pada ilmu tauhid saja. Apabila ada seseorang misalkan mengaku sama kamu bahwa dia itu menguasai fisika kuantum, sehingga dia itu ngobrolin semua pakai kuantum ya. Ini ada ada kuantum zikir. Sekarang itu kan banyak kayak gitu ya. Kuantum tasawuf dan lain sebagainya. Coba kamu cek dulu pengetahuan fisika dasarnya, fisika mekanistiknya ditanya. Kalau nggak bisa jawab itu bohong itu orang tuh. Itu cuman ngedabrus aja. Cuman masalahnya kalau orang itu udah ngedabrus banyak perkataan-perkataan yang di luar nurul, tetapi pengikutnya sudah banyak, itu udah nggak bakal bisa dibenerin ya. Baik orang yang tukang ngomongnya atau orang yang mendengarkannya. Nah, sekarang akan kita lihat dari perspektif ilmu kalam Asy'ariyah Maturidiyah, perkataan-perkataan si Setu ini. Ya, ini bakal gimana nih? Ini luar biasa yang menyesatkannya. Nah, sebelum masuk, saya kasih konteks dulu bahwa perkataannya si Setu ini panjang sekali ya. Ini sekitar 1 jam lebih. Dan saya sudah meng-highlight perkataan-perkataan dia yang sesat itu sudah saya highlight, sudah saya kasih tanda. Nah, cuman dalam video ini mungkin kita akan membahas 4 sampai 6 permasalahan yang keluar dari mulut dia yang busuk itu. Dan kita akan menimbang ini dengan ilmu kalam, ilmu tauhid. Enggak bakal jauh-jauh, kita akan timbang ini dari sifat 20 ya. Dan memang video-videonya ini saya tampilkan yang highlightnya aja. Tapi apa-apa yang saya tampilkan ini bukan framing, karena nanti bisa dilihat di sumber videonya yang asli. Ini adalah perkataan yang memang nyambung dengan perkataan-perkataan sebelumnya, yang mana nanti potongan-potongan ini tidak akan mengurangi esensi yang dia ucapkan begitu. Kita akan lihat ya. Nah, sementara kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu akan hancur kecuali dia, tadi semua ya. Maka inilah yang sesungguhnya perjalanan kehidupan ini buat kita belajar memahami bagaimana hubungan antara al-abid wal ma'bud, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Nah, sebentar ya, ini antara al-abid dan ma'bud secara bahasa ini sudah salah. Al-abid itu bukan yang menciptakan. Cuman kalau secara mafhum ya betul. Jadi al-abid wal ma'bud itu kan yang
menjadi apa ya, yang menjadi hamba ya, al-ma'bud yang diperhambakan. Lazimnya yang satu diciptakan yang satu enggak, itu secara bahasa tidak seperti itu, tapi ini tidak saya permasalahkan. Jadi yang diobrolin itu kan kullu syai'in halikun illa wajha, yang mana kata si Setu ini kita harus mengetahui hubungan antara kita dengan pencipta kita, begitulah. Hubungan dalang dengan wayang tadi semua ya, antara cilok dengan tepung. Nah gitu coba ya. lihat, ini baru dia tuh bikin apa, analogi ya. Jadi analoginya itu antara hubungan antara dalang dengan wayang, kemudian antara cilok dengan tepung. Dan ini analogi yang dia pakai secara hakiki ya. Jadi nanti ke belakang-belakang silahkan lihat videonya sendiri. Jadi dia itu secara bahasa sudah iham ya, sudah memberi apa? Sudah memberi sangkaan, karena ini akan menjadi usulnya nih. Si cilok sama si cilok sama aci, kemudian nanti apa, gelas sama gelas sama belingnya, si kayu sama asbaknya, itu bakal jadi usul terus kesananya itu. Tapi kalau kita lihat dulu dari awal ini analoginya tidak konsisten begitu. Itu namanya itu apa? Qiyas ma'al fariq. Jadi hubungan abid ma'bud itu kalau diibaratkan seperti wayang dan wayang dan dalang, itu sebetulnya tidak tepat begitu ya, nggak bisa, karena yang namanya patung itu, wayang itu bukan dengan dalangnya tetapi dengan pencipta dengan pencipta wayang. Jadi wayang itu dari dia sesuatu materi yang tadinya tidak ada, itu pasti membutuhkan kepada yang mengadakan. Yang mengadakannya ini si pemahatnya. Cuman itu nanti harus berhenti dari segi bahwa wayang ini diadakan dan sesuatu yang lain ini mengadakan. Itu harus berhenti di situ. Nanti tidak boleh diambil lagi sesuatu yang lainnya, alat misalkan ini atau ada anggota badan pada sang pencipta ini. Nanti kalau misalkan diambil kesimpulan, makanya kalau wayang ini dia dibikin pakai gergaji misalkan, maka Allah pun membuat kita pakai alat, itu nggak boleh sudah. Ini menunjukkan kejongkokan pemahaman ya. Kalau menjelaskan seperti ini ya, dengan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan wayang dengan dalang, itu menunjukkan kejongkokan pemahaman. Dia kalau kata para ulama itu, yang mana kalau kata Imam As-Sawi, orang seperti ini tidak bisa berangkat dari alam mulki ke alam jabarut, tidak bisa berangkat dari alam analogi, alam bentuk ke alam makna menyendiri. Nah akhirnya keluarlah bahasa-bahasa seperti ini yang nanti karena fondasinya dibangun dari analogi ini, kesananya akan makin ngawur ya. Nah kemudian diibaratkan lagi seperti cilok dengan aci. Jadi aci itu adalah Tuhannya, cilok itu adalah abidnya ya. Aduh. Jadi semua antara gelas kaca dengan kaca. Nah inilah sesungguhnya hubungan ini yang harus dipahami ya. Jadi gelas kaca dengan kaca, kaca itu ilahnya, gelas kaca itu ilahnya, gelas kaca itu abidnya berarti ya, yang kitanya begitu makhluknya, si kaca ini holiknya. Ini apa ya? Coba kalau ada kitab itu, kitab apa yang pernah menjelaskan analogi hubungan antara abid ma'bud atau holik makhluk dengan analogi yang diucapkan sama si Setu ini? Terus kalau kalian Ustadz aja yang nggak ngerti, saya ngerti kok. Pemahaman kamu itu dari mana diambilnya begitu? Gimana cara memahaminya? Nggak ada jalan, tidak ada jalan untuk memahaminya, sehingga tidak akan ada standarisasi di dalam memahami apa yang dia katakan. Dan yang lebih penting lagi bukan memahami apa yang dia katakan, dia dapat ini dari mana? Kok bisa diklaim ini sebagai ma'rifah? Bisa diklaim ini sebagai Islam begitu? Dan kita sudah paham ada sesungguhnya yang boleh wujud, yang ada hanya Allah. Nah itulah dalam sifat 20, sifat nafsiyah adalah al-wujud, adalah hanya milik Allah semua. Nah ini totol. Ini tolol. Setu itu ya. Kalau misalkan yang wujud itu hanya Allah, terus bagaimana kita itu istidlal dari wujud yang hadis, yang hudus kepada wujud yang qadim? Ya, wujud yang hanya dimiliki oleh Allah itu yang wajibul wujud, bukan wujud itu hanya milik Allah. Nanti dia akan bilang la mawjuda illallah. Jadi semua ini hanya Allah, dia akan bilang kayak gitu ya. Itu mah kalau diambil dari sufi-sufi terdahulu, namanya itu kan ittihad atau hulul ya. Yang mana ittihad atau hulul itu tidak setolol si Setu ini. Itu udah salah dari awal ittihad sama hulul itu. Dijelasin lagi sama si Setu pakai cilok sama aci. Tolol ini, tolol. Semua.
Nah, pada saat seseorang mampu merasakan esa tadi dengan wujud Allah tadi semua. Nah, ya seseorang merasakan esa dengan wujud Allah. Duh, nggak bisa kayak gitu ya. Kumaha? Saya nggak bakal banyak komentar dulu lah ini ya. Ini kita lihat dulu ngecapruknya si Setu ini. Sebagaimana nanti Abah akan jelaskan, Abah berikan contoh-contoh yang sederhana supaya kita menyadari sebagaimana tidak berpisahnya kata Abah antara baju, kain, benang dan kapas. Nah, inilah sesungguhnya manusia ya kita adalah, maka dibagilah ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Yang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan pada semua agama sama. Tadi semua hanya istilah yang berbeda. Coba ini gimana dari ngobrolin baju? Saya tuh heran gimana orang-orang ini bisa paham apa yang si Setu katakan. Dalam pengertian dari mana cara mereka memahami. Itu kan akhirnya nanti cuma cocokologi aja. Kamu dari awal sudah punya pikiran sesat, si Setu ngomong kayak gitu dicocok-cocokin sama pemikiran kamu begitu. Jadi kok tiba-tiba dari ngobrolin baju, kapas begitu ya, jadi ngobrolin rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, yang mana iman, Islam, ihsan ini pada semua agama sama, cuma beda istilah aja. Kumaha ya Setu hari manehnya diajar di mana Risia? Dasar mentoh hubungan kita dengan Allah. Karena Allah itu dalam berbagai ayat sahabat bukan menciptakan kata Abah juga, tapi inni jailun fil ardi khalifah. Nah, Allah bukan menciptakan sama kita itu. Nah, ini udah mulai kelihatan kemana arahnya si Setu ini. Jadi Allah itu bukan menciptakan tapi jail. Nah, inilah kebiasaan orang-orang yang bodoh ya. Dia itu hanya melihat satu ayat atau melihat satu makna saja tanpa melihat makna yang lain. Kan di dalam ayat yang lain jelas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun begitu. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian, kan khalaqo bahasanya. Ya, ini nanti ada makna berbeda memang antara ja'il, antara ja'ala dan kholako. Cuman tidak seperti yang si Setu katakan ini. Jadi anda yang mendengarkan apa yang si Setu ucapkan ya, dan mengamini apa yang dia katakan, Anda tasdik apa yang dia katakan. Cobalah kamu itu tanyain sama si Setu itu kholako sama ja'ala itu wadul awalnya kemana begitu. Atau suruh tasrif dia, bisa nggak nasrifnya? Ya, kagok wae sekalian. Orang sasar ini. Kalau udah jailun artinya adalah aku yang menjadikan dirimu dari diriku. Nah itulah. Itu nanti urusannya sama makna dan materi begitu. Bukan ini jailun berarti Allah yang menjadi. Allah aku menjadikan bukan menciptakan. Nggak ada. Semuanya itu makhluk selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Hidup dengan af'alnya. Kamu hidup dengan asmanya. Kamu hidup dengan sifatnya. Bahkan yang meliputi dirimu adalah rasamu, adalah zatnya. Nah ini tolol ya. Zat Allah itu tidak meliputi apapun. Zat Allah itu bukan materi. Zat Allah itu tidak bisa dikatakan meliputi apa dan apa. Nanti kalau misalkan kita masuk ke alam makna, kepada kita misalkan melihat ya, wallahu muhitum bil kafirin misalkan. Allah itu meliputi orang-orang kafir. Ai ilmuhu begitu. Itu nanti apanya ilmunya? Enggak seperti apa yang diomongkan sama si Setu ini. Jadi ada dua ya permasalahannya. Gini permasalahannya itu. Orang yang mendengarkan dan si Setu yang ngomongnya ini. Ini si Setu ngomong kayak gini, dia itu punya preferensi dari mana begitu. Dan kamu yang mendengarkannya, kamu bagaimana cara memahami apa yang si Setu katakan ini? Bingung saya mah dalam pengertian apa? Ini gak ada standarisasinya begitu, ngocoblak, hungkul tolol. Saya kalau misalkan tadi dia ngomong ya bawa-bawa sifat 20, kemudian dia itu bawa-bawa wujud. Kita bawa-bawa kok nanti dia bawa-bawa sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu saya mau minta dia tuh penjelasannya bagaimana, apakah dia benar-benar menguasai hal itu atau tidak. Saya yakin 100%. Saya kemarin sudah menunjukkan, saya berani ngasih dia duit sampai hampir 1 M begitu ya. Saking yakinnya dia nggak bakalan bisa begitu. Ya itu istri saya kemarin sampai bilang, cenah gimana tuh mau ngasih duit hampir 1 M. Saya bilang tenang aja, dia gak bakalan bisa, saking yakinnya. Karena apa? Karena ilmu seseorang itu terlihat dari apa yang dia bicarakan. Si Setu ini gak punya ilmu tentang itu, acak-acakan. Nanti kamu ikutin apa-apa yang diomongin sama si Setu, itu bukan ma'rifat kesananya. Jadi apa? Jadi tolol bisa jadi kafir kesananya. Itu yang harus disadari dulu. Bukan sholat dulu, bukan usaha dulu, bukan bergerak dulu. Ngerti dulu ke dalangnya aja. Bagaimana hubungan? Nggak begitu, ngerti dulu ke dalangnya, nggak seperti itu. Nanti ada patokannya apa, kodiah, kaidah-kaidah yang harus diketahui. Diri kita ini, yang muhaddas dengan yang kodim. Karena kita tidak berpisah. Seperti ini bahasa
bahasa muhaddas itu. Kita bilangnya muhdas ya. Tapi entahlah mungkin ada bahasa dia sendiri muhaddas. Jadi karena secara bahasa memang bisa. Pisahnya antara aci jeung cilok. Cilok itu aci. Aci yang sudah menjadi cilok. Nah, coba aci sama cilok mana kholik mana makhluk. Tadi kan dia bilang antara abid dan ma'bud, antara kholik dan makhluk. Cilok sama aci mah bukan makhluk sama kholik itu mah bahan sama tasmiyah itu mah. Tasmiyah. Nih aci ya dibentuk dengan bentuk tertentu, diolah dengan olahan tertentu, kemudian dia memiliki bentuk tertentu yang mana bentuk itu kita biasa sebut cilok. Yang bikinnya mah bukan aci sama cilok, nih sama yang bikin begitu. Ini loncat-loncat logikanya loncat-loncat. Nah, ini diomongin naon sih jelema ieu? Aing amit-amitnya kan. Tidak berpisah. Aci ya dia, ya cilok ya dia. Tuh aci ya dia, cilok ya dia, kumaha? Mana kholik mana makhluk? Memangnya aci bikin. Oh, kamu mah nggak ngerti. Nih ya, kalau misalkan ini adalah yang sebagaimana yang kamu dakwakan bahwa ini adalah ilmu khusus, jangan diomongin atuh, jangan pakai bahasa itu. Udah bahasa mah ada cara memahaminya. Dari mana omongan si Setu ini adanya? Coba carikan ya. Apa orang-orang tua kita? Kalau ayat-ayatnya mana? Kalau hadis-hadisnya mana? Kalau pemahaman para ulama, pemahaman ulama yang mana? Kitabnya yang mana? Ini saya ngedadak jadi enakan badan nih. Maka itulah kita diuji di alam dunia ini dengan bentuk dan rupa, dengan agama yang berbeda, suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dari zat yang halal dan haram yang berbeda. Untuk apa? Mengujimu. Apakah engkau, kata Allah, tertipu pada saat aku berwujud babi? Gitu loh. Nah, coba lihat, aku berwujud babi. Apa kata Allah? Apakah kamu tertipu saat aku berwujud babi? Ngomong apa sih dia itu? Ya, ini kalau jangankan ngomong kayak gini ya. Itu kalau misalkan kita masuk ke dalam kitab-kitab tauhid, di situ dikatakan, apakah boleh kita mengatakan bahwa Allah itu khaliqul khinzir? Apakah Allah yang menciptakan babi? Iya, Allah menciptakan babi. Tapi apakah boleh dikatakan seperti itu? Itu para ulama mengatakan, dilihat dari segi adab tidak boleh dikatakan kecuali pada makom ta'lim. Allah menciptakan bahasanya itu. Ini masih koploknya. Si Setu mau ngomongnya, tatkala aku jadi babi. Ini enggak ulangi lagi ya. Ini mah udah penghinaan, ketololan yang luar biasa. Berbeda dari zat yang halal dan haram yang berbeda. Untuk apa? Mengujimu. Apakah engkau, kata Allah, tertipu pada saat aku berwujud babi? Gitu loh. Pada saat apakah kamu tertipu saat aku berwujud babi? Ada Allah yang berwujud babi itu. Itu kan omongannya. Ya omongannya itu tolol, itu kafir sudah ini. Ya. Oh, kamu kan bukan mufti urusan. Ini sudah disebutkan sedari awal perkataan-perkataan kayak gini ya. Saya urusan lah si Setunya mah. Ini kamu yang denger-dengerinya, yang mentasdik apa yang si Setu katakan, jangan ke bawah. Satu orang tolol ya, jangan ngebawa lebih banyak orang tolol lagi. Kamu jangan masuk salah satu orang yang ke bawah tolol sama si Setu. Biarin aja dia yang sedari awal ngajinya nggak bener, ngajinya itu tidak berjenjang, kemudian dia sekarang jadi ngomong, kamu ke bawah tolol, bego itu. Jangan. Mentajalikan diriku jadi anjing. Tuh, coba lihat. Apakah engkau benci? Mentajalikan diriku. Apakah engkau, kata Allah, tertipu pada saat aku berwujud babi? Gitu loh. Pada saat aku mentajalikan diriku jadi anjing. Gak bisa aku mentajalikan diriku jadi anjing. Apa sih tuh? Maksud kamu tuh apa? Kamu dapat dari mana ilmu kayak gini? Ilmu setan ini mah. Ya setan aja nggak bakalan sekoplok kamu tuh. Iblis itu nggak bakalan setolol si Setu ini. Ya nggak bakalan setolol dia. Ini apa maksudnya? Mentajali. Apa maksud tajala itu? Maksudnya apa? Wadul awalnya apa? Tatkala disebutkan ke Allah apa? Apakah itu af'al atau sifatul af'al atau apa? Atau dia hanya mazhar saja? Ya, kalau kamu nggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan, kamu nggak bakalan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan tuh. Tolol saya mah. Apakah engkau benci dengan anjing? Nah itu. Maka kehidupan ini antara khairihi wa syarihi, dia sedang menguji dengan af'alnya. Orang baik dia, orang buruk pun dia. Nanti dia nggak tahu apa af'al Allah itu. Apa tasawurnya? Apa ta'rifnya af'alullah itu? Nggak bakalan tahu dia, loncat-loncat dari af'al ke tajali, dari tajali ke sifat, dari sifat ke cilok, dari tiba-tiba kalau saya
Kalau aku berwujud babi begitu, itu dia kan mengisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah ya. Jadi kalau misalkan dia si Setu ini sampai saya tantang kemarin nggak bisa atau nggak mau untuk berdialog, untuk berdialektika, karena memang dia dari awal sudah sesat dan tidak akan mampu untuk menjawab apa-apa yang akan saya tanyakan. Nggak bakalan mampu dia itu. Karena kalau misalkan dia itu belajarnya benar dari awal, ini nggak bakalan begini. Ini ada dua ya, ada cara pemahaman, ada cara menyampaikan. Dia itu saya jamin dua-duanya salah. Pemahamannya dia salah, cara menyampaikannya dia sudah jelas salah. Cara menyampaikan itu dilihat dari zahir, ya, dilihat dari maudhu mahmul yang dikeluarkan secara zahir. Itu penyampaian. Dari i'tiqad itu kelihatan, logikanya loncat-loncat. Dan ini bukan membuat analogi ya, bukan menjelaskan sesuatu yang ribet, bukan. Dia itu dari awal pemikirannya sudah salah. Dan itu nanti akan bisa kita saksikan lebih banyak lagi. Yang masih mau seri si Setu, kesesatan si Setu ini, tolong komentar di bawah, insya Allah kapan-kapan akan kita lanjutkan. Ini saya minta minta doanya ya, karena saya itu biasa seperti ini. Kalau lagi pusing-pusing gitu ya, sakit-sakit, ngomong aja begitu. Itu ngomong itu sudah enak kan tuh, ada energi besar begitu ya. Cuman kalau sudah selesai ngomong langsung lemes lagi. Itu biasa kalau jamaah saya udah tahu seperti itu. Ini doakan mudah-mudahan saya cepat-cepat fit lagi ya, biar biar lebih greget lagi kalau mau ngebahas orang-orang tolol kayak satu ini. Demikian, dan for the konteks saja, orang-orang seperti ini di belakang iman banyak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.